Shalom teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Andrea Ratu Elizabeth, dengan saya Daniel Mako Alexander Marian, dan juga Desi Ramayana Saragi. Kami akan mempresentasikan mengenai atribut Alkitab kejelasan. Nah, langsung saja yuk kita ke pembahasannya. Selanjutnya. Pendahuluan atribut Alkitab. Doktrin tentang atribut-atribut kitab suci ini telah berkembang secara lengkap sebagai hasil pergumulan reformasi melawan Katolisisme Roma. Nah, di sini Katolisisme Roma menganggap bahwa gereja dengan jabatan-jabatan dan tradisinya semakin mengambil kedudukan yang independen dan mendapatkan otoritas yang sejajar dengan kitab suci. Nah, anggapan dari Katolisisme Roma ini disanggah oleh kelompok reformasi. Ia berkata bahwa kitab suci tidak bergantung pada gereja. Sebaliknya, gerejalah yang bergantung padanya. Gereja dan tradisinya dapat menjadi aturan iman atau regula fide, tetapi bukan dasar iman atau fundamentum fide. Kekhususan itu hanya berlaku bagi kitab suci. Oke, selanjutnya. Nah, kemudian ada perdebatan antara Gereja Roma Katolik pada abad 16 dengan kelompok reformasi pada atribut kejelasan Alkitab ini. Gereja Roma Katolik pada abad ke-16 beranggapan bahwa kitab suci itu tidak jelas. Gereja, khususnya Paus, adalah pengantara kebenaran dan yang infalibel lewat pekerjaan Roh Kudus. Mari kita buka di Ulangan 17 ayat 9. Berkata bahwa uruslah engkau pergi kepada imam-imam orang Lewi dan kepada hakim yang ada pada waktu itu dan meminta putusan. Mereka akan memberitahukan kepadamu keputusan hakim. Nah, dari anggapan Katolik, Gereja Roma Katolik ini, dia beranggapan bahwa orang awam itu tidak cocok untuk membaca Alkitab. Nah, sanggahan dari Gereja Roma Katolik ini disanggah oleh menurut kelompok reformasi, doktrin kejelasan Alkitab bukan berarti semua bagian sangat jelas, sehingga eksegesis ilmiah tidak diperlukan. Nah, apa itu eksegesis? Eksegesis itu adalah penafsiran, teman-teman. Nah, berarti doktrin kejelasan ini hanya menjelaskan bahwa hal-hal mengenai keselamatan sudah sangat jelas. Mari kita buka di dalam Mazmur 19 ayat 8 sampai 9. Mazmur 19 ayat 8, Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang-orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Nah, berarti di sini reformasi menganggap bahwa Alkitab cocok sekali untuk kaum awam. Selanjutnya, definisi kejelasan Alkitab. Tidak semua bagian dari Alkitab dapat dipahami dengan mudah, tetapi keliru jika berpikir bahwa sebagian besar isi Alkitab atau Alkitab secara umum sulit untuk dipahami. Alkitab ditulis sedemikian rupa oleh para tokoh yang sudah diilhami oleh Allah, sehingga semua hal yang diperlukan untuk keselamatan kita dan untuk kehidupan dan pertumbuhan Kristen kita dengan sangat jelas dinyatakan di dalam kitab suci. Kejelasan kitab suci berarti bahwa kitab suci ditulis sedemikian rupa sehingga ajarannya dapat dipahami oleh semua orang yang akan membacanya, mencari pertolongan dan keberadaan Tuhan serta bersedia untuk mengikutinya. Semua hal yang diperlukan untuk keselamatan kita dan untuk kehidupan dan pertumbuhan Kristen kita dengan sangat jelas dinyatakan di dalam kitab suci. Selanjutnya, Alkitab sering menegaskan kejelasannya sendiri. Kita bisa melihat kejelasan dari Alkitab ini dengan cara Yesus menjawab pertanyaan dari murid-muridnya dan orang-orang yang ditemaninya.
Ketika orang-orang bertanya, Yesus tidak pernah menjawab seperti ini. Saya melihat Alkitab tidak begitu jelas mengenai hal itu. Yesus menganggap bahwa kesalahan untuk salah paham terhadap ajaran kitab suci tidak ditempatkan pada kitab suci itu sendiri, tetapi pada mereka yang salah paham atau gagal menerima apa yang tertulis. Berkali-kali dia menjawab pertanyaan dengan pernyataan seperti ini. Tidak pernahkah kamu membaca dalam Matius 12 ayat 3? Atau tidakkah kamu baca dalam kitab Taurat dalam Matius 12 ayat 5? Pernyataan Yesus tersebut menunjukkan bahwa Alkitab sudah jelas menuliskan segala jawaban dari pertanyaan yang mungkin manusia pikirkan. Pencarian manusia selama ini, tujuan-tujuan manusia ada, apa yang harus dilakukan manusia sebagai orang yang dikatakan percaya pada Allah, dan sebagainya. Maka manusia perlu membaca Alkitab, mencari pertolongan Tuhan di dalamnya, meminta Roh Kudus menolong kita untuk memahami apa yang sudah tertulis sebelumnya. Selanjutnya, kejelasan kitab suci memiliki kuasa untuk menginterpretasikan dirinya sendiri dan merupakan hakim tertinggi dari semua kontroversi. Menginterpretasikan dirinya sendiri berarti teks-teks yang kurang jelas dijelaskan oleh teks-teks yang jelas. Gagasan-gagasan dasar dalam kitab suci berfungsi untuk menjelaskan setiap bagian-bagiannya. Contohnya yaitu kita temukan dalam 1 Yohanes 5 ayat 16-17. Dibedakan antara dosa yang tidak mendatangkan maut dan dosa yang mendatangkan maut. Pembaca mungkin tidak memahami pernyataan dosa yang tidak mendatangkan maut, tetapi dalam Roma 6 ayat 23 sebagai penjelas bagi kita bahwa upah dosa adalah maut. Tetapi dosa yang tidak mendatangkan maut merupakan perbuatan dosa yang tidak kehilangan kehidupan kekal dan terjadi pada orang percaya yang menerima karunia Allah. Selanjutnya, hakim semua dari kontroversi berarti segala kebenaran yang kita cari selama ini dan yang akan menyelamatkan kita ada di dalam Alkitab. Contohnya yaitu yang bisa kita temukan mengenai isu perceraian. Banyak orang menganggap perceraian boleh dilakukan asal dengan alasan yang jelas. Alkitab secara jelas menolak hal tersebut. Dalam Matius 19 ayat 6-9 menjadi hakim untuk menolak anggapan tersebut. Selanjutnya, kualitas moral dan spiritual yang dibutuhkan untuk pemahaman yang benar para penulis Perjanjian Baru. Meskipun para penulis Perjanjian Baru menegaskan bahwa Alkitab itu sendiri ditulis dengan jelas, mereka juga menegaskan bahwa itu tidak akan dipahami dengan benar oleh mereka yang tidak mau menerima ajarannya. Alkitab dapat dipahami oleh semua orang yang sudah dan belum percaya, tetapi dalam konteks yang mau membacanya dengan tulus mencari keselamatan dan yang selalu membaca Alkitab sambil meminta hikmat atau pengertian dari Tuhan. Untuk mengerti isi Alkitab dengan benar, seseorang harus memiliki persyaratan moral dan rohani tertentu dalam 1 Korintus 2 ayat 14. Maksud dari persyaratan moral dan rohani di sini adalah kita benar-benar mau menerima ajaran dalam Alkitab, kita mau meminta Roh Kudus menolong kita ketika kita berusaha membaca kitab suci dan meresponi pekerjaan Roh Kudus dalam diri kita. Selanjutnya ada peran rohaniwan. Nah, rohaniwan ini adalah para sarjana Alkitab. Mereka adalah orang yang memiliki pengetahuan khusus tentang Alkitab. Nah, yang pertama, peran mereka adalah untuk mengajarkan kitab suci dengan jelas. Mengajarkan kitab suci dengan jelas itu seperti apa? Berarti mereka berperan untuk mengomunikasikan isi kitab suci kepada orang lain sehingga mereka dapat memenuhi jabatan mereka sebagai guru yang disebutkan dalam Perjanjian Baru. Nah, bisa kita lihat dalam ayat pengantarnya ada 1 Korintus 12 ayat 28
Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat, pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya, mereka yang mendapat kasih karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Selanjutnya, yang kedua, peran rohaniawan itu untuk menjelajahi bidang-bidang baru dalam memahami ajaran kitab suci. Eksplorasi ini sering melibatkan penerapan kitab suci ke bidang kehidupan yang baru, menjawab pertanyaan sulit dan telah diajukan oleh orang percaya dan orang-orang yang tidak percaya pada setiap periode baru dalam sejarah, dan aktivitas terus-menerus untuk memperbaiki dan membuat pemahaman gereja lebih tepat tentang poin-poin rinci interpretasi dari ayat-ayat individu atau masalah doktrin atau etika. Selanjutnya, peran yang ketiga, mereka dapat mempertahankan ajaran Alkitab dari ajaran-ajaran palsu. Mereka mampu untuk memberikan doktrin yang sehat serta membantah orang-orang yang menentang kejelasan Alkitab ini, atau orang-orang yang menentang kejelasan Alkitab, ajaran-ajaran dalam Alkitab. Nah, ini bukan berarti mengatakan bahwa orang percaya yang tanpa pelatihan khusus tidak mampu untuk menanggapi ajaran sesat, karena seperti yang kita tahu ya, sebagian besar ajaran sesat seharusnya dapat kita deteksi gitu ya dengan jelas, dapat disangkal oleh orang percaya yang berdoa dan memiliki pengetahuan yang baik tentang Alkitab. Terlebih lagi mungkin dengan Alkitab bahasa Inggris. Nah, poin lainnya adalah bahwa teknis dalam argumen dapat hanya dijawab oleh mereka yang memiliki keterampilan di bidang teknis yang diminta. Itulah mengapa rohaniwan berperan untuk mengajar, untuk menentang ajaran-ajaran palsu. Dan yang terakhir, mereka dapat melengkapi studi kitab suci untuk kepentingan gereja. Jadi setelah mereka mempelajari kitab gitu ya, nggak cuma untuk pengetahuan mereka sendiri, tapi juga mereka kembali kepada gereja untuk melayani gereja. Yang selanjutnya, sebentar. Mengapa orang salah dalam memahami kitab suci? Dalam buku Grudem, kami menemukan beberapa alasan gitu ya, kenapa orang-orang masih sering salah dalam memahami kitab suci. Yang pertama, karena kurangnya iman atau kekerasan hati. Yang kedua, karena tidak mengerti atau setuju dengan ajaran perjanjian lama atau tentang surat-surat yang ditulis oleh para rasul. Selanjutnya, masalah-masalah doktrinal, perbedaan pendapat doktrinal, seperti kesalahan dalam menafsirkan kitab suci. Dan yang terakhir, adanya banyak ketidaksepakatan tentang makna kitab suci sepanjang sejarah. Ya. Contoh dari mengapa orang masih sering gitu ya salah dalam memahami kitab suci bisa kita lihat gitu ya. Bahkan selama masa hidup Yesus, murid-muridnya terkadang masih gagal dalam memahami ajarannya sendiri gitu ya. Bisa kita lihat dari Matius 15 ayat 16 yang menyatakan bahwa kamu pun masih belum dapat memahaminya. Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut turun ke dalam perut lalu dibuang di jamban. Konteks di sini adalah tadi dikatakan bahwa kamu pun masih belum dapat memahaminya. Nah, hal ini mungkin dikarenakan murid Yesus masih menunggu kejadian lebih lanjut terkait penebusan. Secara khususnya selama Kristus masih hidup. Bisa kita lihat di dalam Yohanes 12 ayat 16. Di sini dikatakan bahwa mula-mula murid Yesus tidak mengerti akan hal itu. Tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai dia dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk dia. Jadi melalui ayat ini kita melihat gitu ya ketika Yesus sudah melakukan tindakan penebusan gitu, ketika Yesus sudah dimuliakan, baru murid-murid itu ternyata mengerti gitu ya tentang ajarannya. Dibandingkan juga dengan Yohanes 2 ayat 22 yang menyatakan bahwa kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya dan mereka pun percayalah akan kitab suci, akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Yang kedua, alasan lainnya juga karena murid-murid tersebut memiliki kekerasan hati mereka dan iman mereka yang kurang teguh. Bisa kita lihat dari Lukas 24 ayat 25.
Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan oleh para nabi." Di sini kita ngelihat gitu ya, kalau ternyata ada kata betapa lambatnya hatimu, itu menunjukkan bahwa murid-muridnya tidak mengerti ajarannya karena kekerasan hati mereka sendiri, kelambanan hati mereka sendiri. Yang selanjutnya juga ada di saat gereja mula-mula. Ada masanya ketika orang Kristen tidak mengerti atau tidak setuju dengan perjanjian lama atau surat-surat yang setelah ditulis oleh para rasul. Banyak perdebatan atau kesalahpahaman atau masalah-masalah doktrinal dan etika yang sering terjadi yang harus dikoreksi oleh perjanjian baru. Nah, selanjutnya juga ada sepanjang sejarah gereja, perbedaan doktrinal banyak terjadi. Oleh karena itu, untuk menghindari kesalahpahaman dalam menafsirkan kitab suci, banyak guru Alkitab yang telah mengembangkan prinsip-prinsip penafsiran. Adanya banyak ketidaksepakatan tentang makna kitab suci sepanjang sejarah mengingatkan kita juga nih bahwa doktrin kejelasan kitab suci tidak menyiratkan atau menyarankan bahwa semua orang percaya akan setuju pada ajaran kitab suci. Namun demikian, hal itu memberitahu kita sesuatu yang sangat penting, yaitu bahwa masalahnya bukan selalu terletak pada kitab suci, tetapi pada diri kita sendiri. Selanjutnya, dorongan praktis dari ajaran ini. Kita tidak boleh bebas mengatakan bahwa pengajaran Alkitab tentang topik apapun membingungkan atau tidak dapat dipahami dengan benar. Jadi, setiap pengajaran yang ada di Alkitab itu harus kita perjuangkan untuk dapat kita pahami. Perbedaan pemahaman antar gereja tidak menjadi alasan untuk kita tidak bisa mengerti suatu pemahaman. Seharusnya, kalau kita menggumulkan suatu pemahaman, kita harus minta pertolongan Allah dan kembali pada Alkitab. Perdalam terus Alkitab semampu kita, dan percayalah kalau Allah lah yang akan menolong kita untuk dapat mengerti Alkitab dengan benar. Nah, jadi implikasi praktis dari kejelasan Alkitab adalah bahwa setiap pengajaran di dalam Alkitab itu adalah jelas. Namun bukan berarti semuanya dapat dipahami secara instan atau mudah gitu ya. Dan bukan berarti semua orang dapat memiliki pemahaman yang sama. Jadi, tidak menutup kemungkinan juga untuk ditemukannya ada perbedaan atau ketidaksepakatan doktrin. Misalnya seperti yang ada di slide ini gitu ya. Terdapat ketidaksepakatan doktrin terkait baptisan atau takdir atau pemerintahan gereja. Di satu sisi, mungkin kita berusaha untuk membuat afirmasi di mana kitab suci sendiri itu diam. Ini bisa terjadi karena Tuhan memang mengizinkan gitu ya, adanya perbedaan sudut pandang di dalam gereja. Dalam kasus ini, kita harus lebih siap untuk mengakui bahwa terkadang Tuhan tidak selalu memberi kita jawaban atas pencarian kita. Nah, selanjutnya, di sisi lain juga ada kemungkinan bahwa kita telah membuat kesalahan dalam penafsiran kita atas kitab suci. Ini bisa saja terjadi karena data yang kita gunakan mungkin tidak akurat atau tidak lengkap. Atau bisa juga terjadi karena kesalahan-kesalahan kita pribadi gitu ya. Misalnya kesombongan pribadi, keserakahan, kurangnya iman, atau keegoisan, atau bahkan kegagalan untuk mencurahkan cukup waktu untuk membaca dan mempelajari kitab suci dengan penuh doa. Tetapi kita tidak boleh bebas mengatakan bahwa pengajaran Alkitab tentang topik apapun membingungkan atau tidak dapat dipahami dengan benar. Dalam kasus apapun, kita tidak boleh berpikir bahwa ketidaksepakatan yang terus-menerus ada pada beberapa subjek sepanjang sejarah gereja berarti bahwa kita sendiri tidak akan dapat sampai pada kesimpulan yang benar tentang subjek itu. Sebaliknya, jika perhatian yang tulus tentang topik semacam itu muncul di dalam hidup kita, kita harus dengan tulus meminta bantuan Tuhan dan kemudian pergi kembali ke Alkitab, menyelidikinya dengan segenap kemampuan kita, segenap hati kita, dan percaya bahwa Tuhan yang akan memampukan kita untuk dapat memahami Alkitab dengan benar. Baik, kesimpulan yang kami dapat dari atribut kejelasan kitab suci ini adalah di dalam kitab suci mungkin terdapat beberapa bagian yang dapat dipahami dengan sangat mudah, sementara bagian lain tanpa membingungkan.
namun adalah keliru untuk berpikir bahwa sebagian besar kitab suci atau kitab suci secara umum sulit untuk dipahami karena kitab suci telah ditulis demikian rupa sehingga ajarannya dapat dipahami oleh orang percaya dengan meminta pertolongan Tuhan dalam memahaminya. Teman-teman, sekian presentasi dari kelompok kami mengenai atribut kejelasan Alkitab. Bila kami ada salah kata, mohon maaf dan terima kasih.